Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di mata kuliah Mikrobiologi Nutrisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aktivitas mikroba rumen dan non-rumen pada metabolisme karbohidrat sebagai sumber energi. Yang menjadi topik bahasan hari ini adalah pertama, karbohidrat, bagaimana klasifikasi dan strukturnya. Kemudian yang kedua, proses nutrisi karbohidrat sebagai sumber energi. Baik, kita akan bahas dulu apa itu karbohidrat. Mungkin adik-adik sudah pernah mempelajari struktur karbohidrat dan bagaimana klasifikasi dari karbohidrat sendiri. Apabila kita perhatikan bagan di layar ini, terdapat beberapa jenis-jenis karbohidrat asal tanaman. Sebagaimana yang kita tahu, karbohidrat pada tanaman ini terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah isi sel dan yang kedua adalah dinding sel. Isi sel ini sifatnya digestible atau dapat dicerna, sedangkan dinding sel ini sifatnya indigestible. Komponen isi sel biasanya terdiri atas organic acid, mono dan disakarida, starch atau pati, oligosakarida dan juga fruktan. Komponen disakarida, monosakarida, pati, oligosakarida dan juga fruktan ini biasanya disebut sebagai karbohidrat non-struktural. Sedangkan pada dinding sel tanaman ini biasanya mengandung senyawa yang sifatnya indigestible atau tidak dapat dicerna. Senyawa-senyawa tersebut antara lain selulosa, hemiselulosa dan juga peptide substansis. Komponen yang banyak mengandung selulosa ini biasanya disebut sebagai ADF atau acid detergent fiber. Sedangkan komponen yang mengandung selulosa dan hemiselulosa ini biasanya disebut sebagai NDF atau neutral detergent fiber. Ada senyawa ini yang sifatnya soluble fiber atau serat yang mudah larut, yaitu peptide substansis dan juga fructans. Senyawa fruktan, peptide substansis, hemiselulosa dan juga selulosa ini biasanya disebut sebagai non-starch polysaccharide atau polisakarida bukan pati. Nah, itu adalah jenis-jenis karbohidrat yang berasal dari tanaman. Apabila kita telusuri lebih lanjut, jenis-jenis karbohidrat itu banyak sekali. Yang pertama adalah kelompok gula atau sugar. Kelompok gula ini terdiri atas dua kelompok besar, yaitu monosakarida dan oligosakarida. Monosakarida antara lain triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Sedangkan yang termasuk kelompok oligosakarida ini terdiri atas disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Nah, kemudian kalau kita telusuri lebih detail, yang termasuk dalam kelompok triosa ini antara glyceraldehid, dihidroksiaseton, kemudian tetrosa ini eritros dan sebagainya. Adik-adik bisa perhatikan pada bagan yang ada di slide tersebut. Nah, sedangkan kelompok non-sugar atau non-gula ini terdiri atas polisakarida dan juga karbohidrat kompleks. Polisakarida ini ada yang berupa homoglikan, kemudian ada juga yang berupa heteroglikan. Salah satu contoh homoglikan ini misalnya arabinan, silan, glukan, fruktan, dan manans. Sedangkan heteroglikan
Ini sebagai contoh ada hemiselulosa, pectin substansis, kondroitin, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk karbohidrat kompleks ini antara lain glikolipid dan juga glipoprotein. Ada 3 macam gula sederhana atau simple sugar. Yang pertama adalah glukosa, yang kedua galaktosa, dan yang ketiga fruktosa. Gula sederhana ini merupakan senyawa monosakarida yang secara struktur ini terdiri atas 6 atom karbon. Kemudian yang kedua, kelompok disakarida. Disakarida ini merupakan senyawa yang terdiri atas 2 senyawa monosakarida. Sebagai contoh sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sukrosa ini merupakan senyawa disakarida yang terdiri atas 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Sedangkan laktosa ini merupakan senyawa disakarida yang terdiri atas 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Sedangkan maltosa ini merupakan disakarida yang terdiri atas 2 molekul glukosa. Kemudian yang ketiga, itu yang disebut dengan karbohidrat kompleks. Ini terdiri atas oligosakarida dan polisakarida. Contoh polisakarida ini antara lain starch atau pati, kemudian glikogen, dan juga dietary fiber. Pati ini merupakan karbohidrat utama yang terdapat pada tanaman. Bisa berupa amilosa atau amilopektin. Amilosa ini merupakan rangkaian glukosa yang panjang dengan ikatan alfa 1,4. Sedangkan amilopektin ini mempunyai cabang di setiap glukosa ke-24 sampai 30. Kemudian yang berikutnya glikogen, ini merupakan senyawa karbohidrat utama yang terdapat pada jaringan hewan. Glikogen terdiri atas glukosa rantai panjang dengan ikatan alfa 1,4 serta mempunyai cabang di setiap glukosa ke-4 sampai ke-8. Glikogen ini mempunyai lebih banyak cabang dibandingkan pati. Nah, sekarang kita bandingkan perbedaan antara ternak ruminansia dan non-ruminansia. Bagaimana perbedaan metabolisme karbohidrat yang berasal dari pakan pada ternak non-ruminan maupun ruminansia. Pada ternak non-ruminansia, karbohidrat yang berasal dari pakan ini akan mengalami serangkaian reaksi enzimatis di dalam proses pencernaannya. Enzim-enzim ini diperoleh dari saluran pencernaan, terutama usus halus dan pankreas. Nah, hasil pencernaan karbohidrat pada ternak non-ruminan ini berupa senyawa monosakarida yaitu glukosa. Glukosa nanti akan diserap masuk ke peredaran darah. Nah, kalau kita perhatikan pada ternak ruminan ini mengalami fat yang berbeda. Karbohidrat pada pakan ini akan mengalami serangkaian reaksi fermentasi oleh mikroba rumen, di mana produk dari fermentasi mikroba rumen ini menghasilkan volatile fatty acid yang akan diserap melalui peredaran darah. Pencernaan karbohidrat pada ternak ruminansia ini mengalami proses yang berbeda dibandingkan ternak non-ruminansia karena adanya rumen di dalam tubuh ternak. Sebagaimana kita tahu, pada ternak ruminan ciri khasnya lambungnya itu terdiri atas 4 komponen, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Karbohidrat yang dicerna oleh mikroba rumen ini akan difermentasi lebih lanjut secara ekstensif. Hampir semua karbohidrat ini difermentasi oleh mikroba rumen,
di mana rumen ini sangat efisien sekali memanfaatkan bahan makanan yang dicerna. Namun demikian, ada juga beberapa jenis pati ini yang sifatnya bypass, artinya tidak mengalami proses degradasi dan fermentasi oleh mikroba rumen dan langsung menuju ke usus halus untuk diserap. Pada ternak ruminan, ini tidak ada enzim amilase pada saliva, tetapi mempunyai banyak enzim saliva yang berasal dari pankreas untuk mencerna pati. Mikroba rumen ini terdiri atas beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok bakteri selulolitik atau fiber digester atau pencerna serat. Bakteri selulolitik ini menghasilkan enzim selulase yang fungsinya memecah ikatan beta 1,4. Substrat utama yang digunakan oleh bakteri selulolitik ini adalah selulosa dan hemiselulosa. Bakteri selulolitik ini lebih suka bekerja pada pH 6-7. Dengan produk fermentasi yang dihasilkan ini adalah asetat, propionat, sedikit butirat dan juga CO2. Bakteri selulolitik ini biasanya dominan pada ternak yang banyak mengkonsumsi hijauan. Kemudian kelompok yang kedua yaitu bakteri amilolitik atau disebut sebagai sugar digester atau pencerna gula. Bakteri amilolitik ini mempunyai fungsi untuk mendigest atau mencerna senyawa pati dan gula yang ada pada pakan. Bakteri amilolitik ini lebih suka bekerja pada pH 5-6 dengan produk fermentasi yang dihasilkan yaitu propionat, butirat, dan beberapa laktat. Bakteri amilolitik ini dominan pada ternak yang banyak mengkonsumsi konsentrat. Kalau kita perhatikan bagan tersebut, hasil metabolisme mikroba rumen ini ada dua proses reaksi, yaitu katabolisme, yang kedua biosintesis. Pada reaksi katabolisme, ini gula atau karbohidrat oleh mikroba rumen ini akan difermentasi dengan produk berupa volatile fatty acid atau VFA, CO2, CH4 dan juga panas. Sedangkan pada proses biosintesis, mikroba rumen ini dapat mereplikasi dirinya sendiri yang disebut dengan sintesis protein mikroba. Nah, di mana protein mikroba ini nanti juga bermanfaat untuk pertumbuhan, maintenance, dan juga replikasi. Pada rumen, mikroba ini biasanya terikat atau berkolonisasi pada komponen serat. Kemudian mengeluarkan enzim-enzim yang diperlukan oleh sistem pencernaan. Antara lain untuk mencerna selulosa, hemiselulosa ini digunakan enzim selulase dan hemiselulase. Kemudian untuk polisakarida kompleks ini juga dicerna oleh mikroba rumen menghasilkan gula yang nantinya akan difermentasi untuk menghasilkan VFA. Sedangkan pati dan juga gula sederhana ini sangat cepat sekali difermentasi menjadi VFA. Selain bakteri, di rumen ini juga terdapat mikroba lain yaitu protozoa. Ini yang sifatnya menelan beberapa partikel pati sebelum dicerna.
Jadi cara kerja bakteri dengan protozoa itu berbeda. Kalau pada bakteri untuk mencerna karbohidrat itu mengeluarkan enzim-enzim selulase, hemiselulase, sedangkan kalau pada protozoa untuk mencerna pati ini dengan menelan partikel pati, kemudian didigest, dicerna di dalam tubuh protozoa. Setelah mengalami proses pencernaan di rumen, ini terjadi pencernaan lebih lanjut itu di usus halus dan juga usus besar. Pada ternak ruminan, proses pencernaan di usus halus ini relatif sama dengan yang terjadi pada ternak non-ruminan, di mana di usus halus juga ada sekresi enzim-enzim pencernaan, di mana enzim-enzim pencernaan ini disekresi oleh pankreas dan juga hati. Di usus halus ini merupakan pencernaan lebih lanjut dari karbohidrat yang tidak sempat mengalami pencernaan di dalam rumen. Selain itu, di usus halus ini juga mengalami penyerapan air, mineral, asam amino, glukosa, dan juga asam lemak. Setelah dari usus halus, masuk ke pencernaan berikutnya yaitu sekum dan usus besar. Biasanya pada usus besar ini juga masih terdapat beberapa populasi bakteri yang bertugas memfermentasi senyawa-senyawa yang tidak sempat terserap pada proses pencernaan. Nah, selain itu di usus besar juga terjadi penyerapan H2O, VFA, dan juga pembentukan feses. Selanjutnya akan kita diskusikan bagaimana proses nutrisi karbohidrat sebagai sumber energi. Jadi, sebelum karbohidrat ini dijadikan sebagai sumber energi, tentunya akan diproses terlebih dahulu melalui perubahan menjadi senyawa-senyawa lain. Proses pembentukan senyawa asam pirufat pada metabolisme ruminansia ini menggunakan jalur utama polisakarida dikonversi atau dipecah menjadi monosakarida, kemudian monosakarida ini akan dirubah menjadi asam pirufat melalui proses yang disebut dengan glikolisis. Asam pirufat ini nantinya yang akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dengan terlebih dahulu dikonversi menjadi asetil koenzim A. Nah, dari proses siklus asam sitrat kemudian dikonversi menjadi energi. Kalau kita lihat ada berbagai jalur pembentukan asam pirufat. Senyawa yang berbeda pada berbagai jenis karbohidrat ini mengalami reaksi yang sedikit berbeda. Kalau kita perhatikan, selulosa misalnya akan dikonversi terlebih dahulu menjadi selobiosa, kemudian dirubah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat, dilanjutkan menjadi fruktosa 1,6-difosfat dan juga asam pirufat. Kalau kita perhatikan dengan pati, ini juga mengalami jalur yang sedikit berbeda, di mana pati ini berupa maltosa atau isomaltosa, ini akan dirubah menjadi glukosa terlebih dahulu. Kemudian glukosa ini akan mengalami perubahan menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 1,6-difosfat dan menjadi asam pirufat. Kalau kita bandingkan dengan sukrosa, ini juga sedikit berbeda reaksinya. Adik-adik bisa perhatikan sendiri, begitu juga dengan pentosa. Di mana pentosa ini mengalami serangkaian reaksi yang lebih singkat untuk menghasilkan asam pirufat. Kemudian hemiselulosa ini juga mengalami serangkaian reaksi yang lebih sederhana untuk dikonversi menjadi asam pirufat, baik berupa asam uronat
atau pentosa. Sedangkan pektin, asam urenat dan pentosa ini juga akan dikonversi menjadi asam pirufat. Nah, setelah menjadi asam pirufat, ini di dalam rumen ini akan difermentasi menjadi lebih lanjut yang disebut dengan volatile fatty acid atau VFA oleh mikroba rumen. Nah, proses konversi asam pirufat oleh mikroba rumen ini juga mempunyai jalur yang berbeda-beda dengan menghasilkan senyawa yang juga berbeda. Sebagai contoh, pirufat ini akan dirubah masuk ke jalur asetil fosfat, kemudian akan dihasilkanlah asetat. Kemudian ada juga pirufat ini yang mengalami jalur yang berbeda, di mana akan dirubah menjadi asetil koenzim A, kemudian asetoasetil CoA, yang selanjutnya akan diproduksi atau dihasilkan asam butirat. Kemudian pirufat ini ada juga yang mengalami jalur dikonversi menjadi laktat. Kemudian dirubah menjadi lactic acyl CoA dan akhirnya menjadi propional CoA dan dihasilkanlah propionat. Kemudian pirufat ada juga yang mengalami perubahan menjadi oksaloasetat. Kemudian di sini oksaloasetat dikonversi menjadi malat, fumarat, suksinat. Nah, di situ juga bisa dirubah menjadi propionat. Jadi, 3 produk VFA utama dalam rumen yaitu asetat, butirat, dan propionat. Dan proses pembentukannya ini mengalami jalur yang berbeda-beda. Kemudian salah satu produk tambahan dari proses fermentasi yaitu pembentukan metan. Pembentukan metan ini juga berasal dari pirufat sebagai prekursornya, di mana pirufat ini akan dirubah menjadi format. Nah, format ini akan memanfaatkan atau dirubah menjadi CO2 dan H2 yang nantinya akan digabung oleh bakteri metanogen ini membentuk metan. Jadi, pembentukan metan ini merupakan produk tambahan dari proses fermentasi, di mana pembentukan metan ini sebenarnya mekanisme untuk pelepasan gas-gas yang ada di dalam proses fermentasi. Hasil konversi karbohidrat sebagai sumber energi oleh mikroba rumen, kalau kita hitung, ya, ini ada 57 molekul glukosa, ini menghasilkan sekitar 114 pirufat, di mana 114 pirufat ini nanti akan dirubah 65 itu menjadi asetat, kemudian 21 ini menjadi propionat, kemudian 14 ini menjadi butirat. Dengan produk tambahan itu berupa senyawa CO2 sebanyak 20 molekul dan senyawa CH4 sebanyak 73 molekul. Pada ternak ruminansia, karbohidrat ini tidak dirubah menjadi glukosa, tetapi difermentasi oleh mikroba rumen ini menjadi volatile fatty acid. Jadi VFA ini merupakan asam lemak rantai pendek yang diproduksi oleh mikroba. Ada 3 tipe utama VFA, yaitu asam asetat terdiri atas 2 senyawa karbon, kemudian asam propionat terdiri atas 3 senyawa karbon, dan asam butirat yang terdiri atas 4 senyawa karbon. Dan sekarang sudah ada juga dengan perkembangan teknologi dideteksi adanya valerat yang terdiri atas 5 senyawa karbon. Kalau kita cermati, setiap 1 molekul glukosa ini akan menghasilkan 2 molekul asetat ditambah CO2 dan CH4 serta panas. Kemudian
menghasilkan juga 2 molekul propionat ditambah dengan air. Kemudian yang ketiga ini menghasilkan 1 butirat plus CO2 dan juga CH4. Jadi kalau kita perhatikan, setiap produksi asetat dan butirat ini juga diiringi dengan pembentukan CH4 atau metan. Sedangkan pembentukan propionat ini tidak diikuti dengan pembentukan CH4. VFA yang terbentuk di rumen ini secara cepat akan diserap melalui fili-fili rumen melalui mekanisme penyerapan pasif. Kemudian masuk ke pembuluh darah. Nah, VFA ini merupakan sumber energi utama pada ternak ruminan di mana mensuplai 70-80% kebutuhan energi ternak ruminansia. Selain VFA, proses fermentasi tadi yang sudah kami sampaikan itu juga menghasilkan sejumlah gas, yaitu karbon dioksida dan metan. Di mana gas-gas tersebut ini merupakan by-produk utama dari hasil proses fermentasi. Gas-gas hasil fermentasi ini biasanya dieruktasikan ke udara atau dalam bahasa sehari-hari itu disebut sebagai sendawanya ternak ruminansia. Karena apabila tidak ada proses eruktasi, gas-gas tersebut tidak keluar ke udara akan menyebabkan bloat pada ternak ruminansia. Jadi bloat ini merupakan distensi atau pengembangan dari rumen, dan bloat yang fatal ini dapat menyebabkan kematian. Ada beberapa manfaat VFA, terutama pada proporsional VFA. Yang pertama adalah asetat. Asetat ini sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai prekursor sintesis asam lemak. Jadi seperti asam lemak pada susu, ini mengandalkan asetat sebagai prekursornya. Kemudian yang kedua propionat, ini juga sebagai sumber energi utama pada ternak ruminan, dan melalui proses gluconeogenesis ini akan dihasilkan glukosa yang nantinya itu dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga ini butirat, di mana butirat ini juga sebagai sumber energi. Nah, tetapi butirat ini pada sel-sel epitel rumen ini juga akan dikonversi menjadi badan-badan keton. Nah, perbedaan proporsi antara asetat, propionat, dan butirat ini sangat tergantung pada pakan yang diberikan. Kalau kita perhatikan pada tabel berikut, bisa kita lihat perbedaan rasio hijauan dan konsentrat ini juga mempengaruhi perubahan proporsi asetat, propionat, dan butirat yang dihasilkan. Pada ternak yang diberi pakan 100% forage atau hijauan, ini komponen asetatnya ini sangat tinggi. Semakin turun penggunaan hijauan menjadi 75%, produksi asetat ini juga turun. Kemudian meningkatkan produksi propionat. Kalau kita turunkan lagi penggunaan hijauan dengan peningkatan konsentrat sampai rasio 20 hijauan dan 80% konsentrat, ini semakin menurunkan proporsi asetat dan semakin meningkatkan proporsi propionat. Jadi dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan hijauan yang tinggi pada pakan ternak ruminansia ini akan menghasilkan asetat yang tinggi juga. Dan ini maknanya juga akan menurunkan produksi propionat. Padahal propionat itu sangat diperlukan di dalam pembentukan produksi ternak. Sehingga
Kalau propionat rendah, ini biasanya pertambahan bobot badannya juga akan rendah. Nah, pada ternak yang mendapat ransum dengan tinggi hijauan, ini juga akan menghasilkan pertambahan bobot badan yang relatif rendah dibandingkan dengan ternak-ternak yang mendapatkan ransum dengan konsentrat yang tinggi. Ini biasanya akan menghasilkan PBB yang tinggi karena didukung oleh penyediaan propionat yang cukup tinggi. Berdasarkan penjelasan yang tadi sudah kita diskusikan, kita dapat menyimpulkan overview dari metabolisme karbohidrat atau volatile fatty acid pada ternak ruminansia. Jadi, produk utama VFA yaitu asetat dan butirat ini merupakan sumber energi utama pada ternak melalui proses oksidasi. Kalau propionat ini juga merupakan sumber energi dan juga merupakan prekursor untuk perkembangan sel-sel tubuh. Biasanya melalui proses gluconeogenesis. Sedangkan asetat ini merupakan mayor substrat utama untuk proses lipogenesis. Nah, bagian berikut ini merupakan overview dari metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia. Yang diberi warna merah yaitu karbohidrat yang ada dalam pakan. Ini nanti akan masuk ke dalam rumen. Di mana di rumen ini akan mengalami beberapa jalur. Kalau karbohidrat yang bentuknya pati, ini sebagian akan mengalami proses bypass di dalam rumen, artinya tidak ada proses fermentasi, dan akan langsung dikonversi menjadi glukosa, kemudian diserap ke peredaran darah. Kemudian, beberapa karbohidrat yang lain, ini sebagian besar akan didegradasi dan difermentasi oleh mikroba rumen ini menjadi volatile fatty acid atau VFA. Nah, VFA, senyawa propionat dari VFA ini juga akan dikonversi menjadi glukosa yang nanti akan diserap ke peredaran darah. Nah, glukosa yang berasal baik dari pati atau starch maupun dari propionat ini akan dirubah menjadi laktos. Ada juga glukosa ini nanti juga akan dikonversi menjadi lemak atau fat di jaringan. Kemudian senyawa VFA yang lain yaitu asetat dan butirat ini akan diserap sebagai asam lemak di dalam peredaran darah yang nanti akan digunakan untuk prekursor pembentukan lemak. Jadi